Hai co-friends, pada soal kali ini kita punya tentukan nilai minimum fungsi objektif Z sama dengan 15X tambah 8Y dengan kendala-kendala berikut. Oke, maka dari itu kita punya di sini gambar dulu grafik dari masing-masing fungsi kendalanya. Saya punya yang pertama adalah 8X tambah 7Y kurang sama dengan 48. Kita buat 8X tambah 7Y sama dengan 48 dulu. Ya, kita buat, yaitu adalah di sini grafiknya dulu. Kita punya saat X-nya 0, ya berarti kita punya 7Y sama dengan 48 per 7 atau itu akan sama dengan sekitar 6,86. Lalu kita punya saat Y-nya yang 0, X-nya berarti kita punya 48 bagi 8 adalah 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya punya bisa kita buat untuk yang kedua. Di sini saya punya adalah X min 10Y sama dengan, maaf, kita buat sama dengan 6 dulu ya, seperti ini. Saat kita punya X-nya yang 0, saya punya Y-nya berarti adalah di sini negatif 3 per 5 atau negatif 0,6 ya. Kita punya Y-nya negatif 0,6. Lalu kita punya di sini Y-nya yang 0, X-nya kita punya 6. Selanjutnya kita punya di sini yaitu adalah 3X min Y sama dengan min 11. Saat saya punya di sini adalah X-nya di sini 0. Berarti Y-nya saya punya adalah 11. Y-nya yang 0, saya punya X-nya adalah kita punya min 11 per 3 atau saya punya sekitar negatif 3,67. Maka jika kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius, gambarnya itu menjadi seperti ini. Kita punya di sini ya, untuk yang memotong sumbu saya punya X sama dengan, ya kita punya sumbu X di X sama dengan 6 dan sumbu Y di sini kita punya negatif 0,6. Berarti kita punya di sini adalah X min Y sama dengan, kita punya, maaf, X min 10Y. X min 10Y sama dengan 6. Motong sumbu X di X sama dengan 6 dan sumbu Y di 6,86 ini ya. Ini sekitar 6,86. Itu saya punya, yaitu adalah berarti 8X tambah 7Y sama dengan, saya punya adalah 48. Selanjutnya saya punya di sini yaitu adalah, di sini saya punya untuk yang memotong sumbu jadi Y sama dengan 11, berarti kita punya 3X min Y sama dengan min 11. Kita lakukan uji titik ya, setelah ini kita punya uji titik. Di sini saya punya yaitu adalah uji titiknya 0,0 saja ya. Uji 0,0 kita masukkan ke dalam masing-masing ketidaksamaan apakah tandanya sesuai. Jika tidak sesuai maka daerah yang mengandung 0,0 dan kita punya dibatasi oleh grafik tersebut adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Saya punya yang diarsir itu nanti kita punya akan sama dengan bukan himpunan penyelesaian ya. Jadi nanti yang saya arsir bukan yang himpunan penyelesaian. Uji titik 0,0 di sini saya punya yaitu adalah pertama yang 8X tambah 7Y kurang dari sama dengan 48. Saya punya berikan 8X tambah 7Y berarti 8 kali 0 ditambah 7 kali 0 kita bandingkan dengan yaitu adalah 48. 0 tambah 0, 0. Bandingkan dengan 48 kita punya kurang dari sama dengan. Berarti di sini tandanya sesuai dengan apa yang ada di soal. Jadi kita punya di sini karena tandanya sesuai ya. Saya punya berarti daerah 0,0 dan dibatasi oleh 8X tambah 7Y sama dengan 8 adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah ini yang saya arsir. Di sini garisnya tersambung dengan sempurna semua karena kita punya atau kita punya garisnya tegas ya. Itu karena kita punya adalah pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan. Kalau tanpa sama dengan nanti garisnya putus-putus. Sekarang kita uji lagi ke yang saya punya X min 10Y sama dengan 6 ya, kita punya, maaf, kurang sama dengan 6 saya. Kita memberikan 0 dikurangi 0 bandingkan dengan 6 ya, kita punya di sini adalah 0 kurang dari sama dengan 6. Berarti tandanya juga sesuai, kita punya berarti daerah 0,0 dan dibatasi oleh kita punya X min 10 sama dengan 6 daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti saya punya daerah ini yang saya arsir. Kalau sudah, saya punya selanjutnya yaitu adalah uji D. Saya punya 3X min Y sama dengan, maaf, 3X min Y kurang dari sama dengan min 11. Kita punya berarti 3 kali 0 dikurangi 0 bandingkan dengan min 11. 0 kurangi 0 kita punya 0 itu lebih dari sama dengan min 11 ya, seperti ini. Saya punya berarti 0 lebih dari sama dengan min 11. Nah, di sini kita punya tandanya berbeda, maka daerah yang mengandung 0,0 itu adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaiannya dan dibatasi oleh saya punya adalah di sini min 11. Maaf, 3X min Y sama dengan min 11. Berarti daerah yang ini ya yang saya arsir. Oke, di sini kita punya berarti daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang masih kita punya yaitu masih di sini ya, yaitu daerah yang masih putih ya, atau kita punya daerah yang masih bersih di sini himpunan penyelesaiannya. Daerah ini dibatasi oleh titik ya, ada di sini kita punya dua titik ini, ada titik saya misalkan titik A, titik B. Titik A itu kita punya koordinatnya adalah
Nanti kita cari, karena titik A itu adalah perpotongan antara X min 10Y sama dengan 6 dan 3X min Y sama dengan min 11. Kita punya di sini adalah kali 3, ini kita kalikan 1 ya. Untuk kita punya di sini agar kita bisa mengeliminasinya, kita eliminasi di sini, berarti jadinya di sini yaitu adalah 3X min Y sama dengan min 11, 3X min 30Y sama dengan 18, berarti seperti itu. Saya punya di sini berarti adalah di sini saya kurangi, jadinya min Y dikurangi negatif 30Y, dia 29Y. Sama dengan negatif 11 kurangi 18, saya punya negatif 29. Y-nya sama dengan saya punya negatif 1. Berarti kita punya X ditambah 10 ya. Kita masukkan Y sama dengan negatif 1-nya ke dalam X min 10 sama dengan 6. X tambah 10 sama dengan 6. X sama dengan min 4. Kita punya berarti A itu di min 4, min 1. Ya, kita punya adalah min 4, min 1. Selanjutnya kita cari untuk yang B. Kita punya yang B kan perpotongan garis yaitu 8X tambah 7Y sama dengan 48 dengan 3X min Y sama dengan min 11. Kita punya di sini berarti adalah langsung saja 3X min Y sama dengan min 11-nya kita kalikan dengan 7. Saya punya kan 21X dikurangi 7Y sama dengan min 77. Saya punya di sini yaitu adalah 8X tambah 7Y sama dengan 48. Kita jumlahkan di sini kita punya 29X sama dengan negatif 7 tambah 48. Saya punya di sini adalah negatif 29. X-nya sama dengan min 1. Saya punya X-nya sama dengan min 1, berarti kita punya 8. Kita punya min 8 ya, berarti tambah 7Y sama dengan 48. 7Y sama dengan berarti 56. Y-nya sama dengan 8. Berarti kita punya di sini, B ini kita punya adalah min 1,8. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi objektif, lalu kita cari nilai terkecilnya, itu adalah nilai minimumnya. Kita masukkan yaitu untuk yang FA, berarti kan kita punya adalah saat kita punya X-nya min 4, berarti kita punya 15 kali min 4 ditambah 8 kalikan min 1, ya kan kita punya min 1. Di sini kita punya berarti min 60 dikurangi 8 sama dengan min 68 ya, kita punya kan A min 4, min 1. FB kita punya berarti adalah 15 kalikan min 1 ditambah 8 dikalikan dengan 8. Min 15 ditambah dengan 64 sama dengan 49. Di sini kita punya yaitu adalah yang di sini kita punya paling kecil ya. Itu adalah nilai dari negatif 68. Jadi kita punya ini adalah nilai minimumnya. Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Ini nilai minimumnya. Jadi nilai minimumnya adalah negatif 68. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.